Sementara rakyat kemudian sedang ingin mengadili seseorang itu, Anda posisinya di mana? Hei mahasiswa, bangun dong. Oke, SKS 24 per semester, 190 SK dalam 4 tahun, itu sebuah mimpi. Tapi ada yang jauh lebih penting dari itu. Jadi Mas Husen, Mas Bram, Mbak Dian, ini yang kemudian saya perhatikan dari teman-teman mahasiswa. Ketika kita menyandang status mahasiswa, ada kata maha yang ada di sana. Ini adalah sebuah predikat yang sebetulnya posisi kita bukan hanya sebagai orang yang belajar di kampus, bukan hanya itu, tetapi kita sedang mengasah pikiran kita, di mana rasa sosialis kita muncul, di mana kepedulian kita muncul, bukan hanya pada angka yang akan kita terima pada KHS kita. Mahasiswa dikatakan maha yang ada di sini adalah pada tatarannya adalah bicara kepada sebuah pemikiran dalam tanda kutip yang bukan hanya bicara pada kritis, analis, bukan cukup itu, tetapi adalah how to show your action, to make something different, to improve our nations, di posisi itu. Nah, sehingga ingin saya sampaikan ke teman-teman juga, kalau saya menyapa mahasiswa itu dengan teman-teman ya di kelas. Disinilah kita saatnya ketika ancaman demokrasi ini terjadi dan semoga Anda menyadari posisi itu, ya belajar itu penting. Tetapi dalam proses belajar itu kita tidak menangkap dari kelas saja atau dari tugas, tetapi sebagai sebuah masyarakat, bagian dari masyarakat, apa yang terjadi di atas itu jauh lebih penting untuk kemudian juga kita perhatikan. Perubahan yang tadi Mas Pram singgung, misalkan sibuk dengan akreditasi internasional, bahkan kalau saya kalau Tukin nanti dimunculkan itu ada dilema juga buat saya. Iya, karena kenapa? Dalam 3 tahun saya harus menerbitkan Scopus sekian, buku sekian. Emang bagus sih, emang bagus. Tetapi pertanyaan saya, kenapa sih harus Scopus itu? Ya. Terus terang secara pribadi, ini personal, bukan suara universitas ya, dan bukan juga suara fakultas, tapi kemungkinan banyak yang mendukung saya kalau di fakultas saya. Kenapa? Kenapa sih harus Scopus? Kita tuh penelitian memakai uang negara. Atau paling nggak memakai uang kalian, mahasiswa. Kalian menyuplai saya loh, 80% loh. 80% itu dari UKT mahasiswa, PNBP. 20% dari negara. Makanya kalau efisiensi paling 20 negara, paling efeknya ke PNS. Betul PNS, tapi banyak juga yang non PNS. Jadi saya kalau masalah efisiensi ya silahkanlah. Tapi kemudian yang lain itu yang harus perlu dikritisi. Kalau hanya untuk Kemenristek Dikti, saya yakin tidak terlalu berdampak. Tetapi yang poin penting di sini adalah bahwa kita penelitian dari uang kita, kemudian ketika kita berpikir untuk menganalisis itu pakai tenaga kita, dan saya sebagai PNS digaji negara. Tetapi kenapa kemudian ketika kita harus publish ke Scopus kita harus bayar? Scopus kalau mau open source nggak ada ceritanya kemudian gratis. APC at least ini yang ada di Thailand itu mungkin hanya sekitar ada sekitar 1,5 juta, itu paling murah. Tapi jangan bermimpi ya, tapi bisa setahun. Itu bisa bertahun-tahun. Itu kemudian datanya sudah expired. Kalau pengen cepat, nah ini yang paling banyak diburu, yaitu yang menggunakan MDPI. Itu biayanya itu bisa sekitar 30-an juta. Itu gaji pegawai negeri dulu 1 bulan berapa? Itu harus bayar 30 juta. Tapi Mas Zen, banyak yang kemudian kepencet untuk hal ini. Jadi yang jurnal-jurnal tertentu yang APC-nya tinggi, itu ternyata juga banyak dikejar oleh teman-teman dosen. Ini kan menjadi aneh, kita berkarya, kita ingin publikasikan untuk pengembangan ilmu, malah suruh berbayar. Nah ini yang saya katakan dengan kontradiksi dalam dunia pendidikan kita. Ini pula yang kemudian ketika Anda diam, Anda juga fokus dengan hanya studi Anda, kemudian kami disebutkan di administratif, ini yang sebetulnya ada sebuah hidden power atau kekuatan yang tersistem, yang kita tidak terasa. Dan itu bisa mematikan demokrasi di kampus. Wah. Ya teman-teman, memang kemunduran demokrasi di negara kita semakin nyata teman-teman. Untuk itu sebagai generasi penerus kaum milenial dan kaum Gen Z ya tetap membangkitkan semangat untuk ya mengembalikan demokrasi, sistem demokrasi di negara kita ini. Karena yang mengubah negara kita menjadi lebih baik hanyalah penerus bangsa ini ya pada para generasi berikutnya. Oke, kita lihat di sini teman-teman ya, 1 dekade Jokowi. Ya, runtuhnya demokrasi hantui warisan pertumbuhan ekonomi. Nah, kita melihat bagaimana demokrasi di masa Pak Jokowi, teman-teman, selaku Presiden ke-7 Republik Indonesia. Nah, di sini dikatakan bahwa
Joko Widodo, calon presiden dari warga sipil, tampil sangat mengesankan 1 dekade yang lalu. Ia tampak hadir dalam sebuah acara apel siaga ribuan pendukungnya dengan menggunakan ikat kepala putih bertuliskan Satgas Anti Pilpres Curang. Ini ketika 2019 teman-teman, ya, kita melihat bagaimana ya Pak Jokowi setelah selesai memerintah sebagai presiden di tahun 2019 dan mencalonkan diri lagi di tahun 2019 dan tahun untuk ya sampai tahun 2024. Nah, kita lihat di sini teman-teman, pada saat itu Jokowi muncul sebagai sosok yang diharapkan mampu memenuhi harapan masyarakat akan demokrasi dan perubahan dengan harapan Indonesia dapat menjadi lebih baik dan lebih bersih. Nah, itulah harapan masyarakat ketika Pak Jokowi waktu itu mencalonkan diri sebagai calon presiden ya di tahun 2019 teman-teman. Ya, masyarakat mengharapkan supaya terjadi perubahan ya tentang demokrasi yang ada di negara kita ini menjadi lebih baik. Tetapi kalau kita lihat di akhir masa kepemimpinan Pak Jokowi teman-teman, tentu ya teman-teman sudah tahu bagaimana sistem demokrasi ya ketika pemilu kemarin dan juga di pilkada kemarin. Nah, setelah 2 periode 1 dekade berkuasa, Jokowi berhasil meninggalkan warisan yang signifikan di Indonesia, negara berpenduduk 280 juta jiwa dengan catatan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pembangunan infrastruktur secara masif. Namun sejumlah pakar mencatat bahwa kepemimpinan Jokowi juga ditandai dengan munculnya kembali corak kekuasaan gaya lama, politik dinasti, serta penurunan integritas di lembaga peradilan dan institusi pemerintah lainnya. Nah, para analis memperkirakan bahwa tren tersebut kemungkinan akan berlanjut di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, sosok dekat dengan penguasa Orde Baru. Pada pemilihan presiden tahun lalu, Jokowi mengabaikan calon dari partainya sendiri dan justru mendukung kemenangan Prabowo yang memilih putra Jokowi sebagai calon wakil presiden. Nah, Jokowi membuat banyak kerusakan pada demokrasi, ya demokratisasi dalam beberapa tahun terakhir, kata analis politik Kevin Roker sulit untuk melihat bagaimana hal itu dapat dipulihkan. Jokowi awalnya dipuji karena latar belakangnya yang tak memiliki hubungan militer dan tidak terhubung dengan oligarki sipil yang kuat di Indonesia. Ia kini meninggalkan jabatannya dengan tuduhan bahwa dia berusaha mengamandemen undang-undang demi keuntungan keluarganya, serta mengendalikan lembaga politiknya. Tuduhan itu mencerminkan perubahan yang signifikan dari citra awalnya sebagai pemimpin yang anti korupsi dan berpihak pada demokrasi. Nah, juru bicara kantor presiden tidak menanggapi permintaan komentar. Jokowi mengatakan pada Juli bahwa demokrasi berkembang pesat di negara ini dengan mengutip penyelenggaraan pemilu dan kebebasan berpendapat. Jokowi sebelumnya bergelut dalam bidang furnitur di kota Surakarta, Jawa Tengah. Karir politiknya dimulai saat ia naik jabatan dari wali kota Solo menjadi gubernur Jakarta pada 2012. Sebelum akhirnya berhasil terpilih menjadi presiden pada 2014 mengalahkan Prabowo, ia kembali mengalahkan Prabowo pada Pilpres 2019. Namun Jokowi memilih Prabowo untuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Saat Jokowi lengser pada 20 Oktober, warisannya yang terpenting adalah menyerahkan Indonesia ke tangan Prabowo, mantan menantu penguasa otoriter Soeharto dan putra mantan begawan ekonomi Sumitro Jojo Hadikusumo. Ia memberikan dukungan kepada Prabowo dan itu sudah membahayakan lembaga-lembaga demokrasi Indonesia, kata O'Rourke. Nah, kita lihat teman-teman, waktu terbatas. Prabowo sebelumnya pernah menyarankan untuk mengembalikan sistem konstitusi yang lama
di mana pemilihan presiden tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat. Indonesia menerapkan batasan masa jabatan presiden setelah pemerintahan 32 tahun Soeharto yang syarat dengan korupsi dan nepotisme kandas. Era Soeharto berakhir pada 1998 menyusul krisis ekonomi Asia yang memicu ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia. Batasan masa jabatan itu diberlakukan untuk mencegah pengulangan kekuasaan yang terpusat dan korupsi yang merajalela pada masa pemerintahan Soeharto. Pada Maret, Prabowo menggambarkan demokrasi sebagai sesuatu yang melelahkan, mahal, dan berantakan. Ia belum lama ini juga menyinggung wacana tentang menghidupkan kembali konstitusi lama. Juru bicara presiden terpilih tidak menanggapi permintaan komentar. Jokowi menjadi orang nomor 1 di Republik ini pada 1 dekade lalu dengan penuh harapan, dipuji saat itu sebagai sosok yang mampu membawa perubahan nyata. Mantan wali kota, wakil kepala stafnya Yanwar Nugroho menilai Jokowi berhasil pada periode pertama kekuasaannya. Periode pertama Jokowi adalah saat ia benar-benar menepati apa yang dijanjikannya. Katanya termasuk layanan BPJS yang lebih baik, yang kini mencakup lebih dari 90% populasi, dan pembangunan infrastruktur secara masif. Selama masa pemerintahan Jokowi, Indonesia membukukan pertumbuhan ekonomi yang solid dan inflasi yang rendah, serta berhasil menarik investor asing dalam industri pengelolaan mineral dalam negeri, terutama nikel, komponen utama dalam baterai kendaraan listrik. Pada masa jabatan kedua Jokowi terlihat adanya pergeseran ketika ia mulai mengonsolidasikan kekuasaan dengan para pembantunya, membahas kemungkinan perubahan konstitusi untuk memungkinkan dirinya menjabat untuk ketiga kalinya. Ketika itu tidak terwujud, perpanjangan masa jabatan menjadi topik yang muncul dalam banyak laporan media. Tak satupun ide untuk membuahkan hasil, dan Jokowi akhirnya mendesak para menteri pemerintah untuk berhenti berbicara tentang kemungkinan ia tetap menjabat. Ya, tanda lain yang menimbulkan keprihatinan menurun pada akademisi dan kritikus adalah cara pemerintah Jokowi memanfaatkan lembaga-lembaga seperti pengadilan, KPK, dan kejaksaan untuk kepentingan politiknya. Hingga saat ini, kantor presiden belum memberikan tanggapan terkait permintaan komentar tentang isu itu. Nah, itu teman-teman tentang ya sistem demokrasi yang ada di negara kita di dalam pemerintahan Jokowi waktu itu. Sampai jumpa di video berikutnya.